Saat itu Kang Jo langsung menghampiri. Tunggu, aku akan ke sana, OTW. Mereka semua mulai mendorong gerobak. 1, 2, dorong. Geonjo berkata, kenapa malah kau yang memberi perintah? Kau baru saja datang, bro. Lalu Cheolmin mana? Kang Jo menjawab, ayo, tarik benda ini dulu. Nenek, jangan khawatir, kami akan mengurus semuanya. Nenek itu tersenyum lemah. Oh astaga, aku minta maaf karena membuat kalian repot. Kalian sudah banyak membantu. Yongso tertawa kecil. Bukan masalah besar, nenek. Perhatikan langkahmu dan santai saja. Geonjo menimpali, ini mudah bagi kami bertiga. Pergi saja duluan dan beristirahatlah, nenek. Tiba-tiba Geonjo mengerang, apa aku atau gerobaknya tiba-tiba jadi berat? Tahan, Geonjo, jangan malas-malasan di belakang sana. Geonjo menjawab, apa maksudmu? Aku sudah melakukan yang terbaik di sini. Sementara itu, Cheolmin duduk terpaku, menatap minumannya dan bergumam dalam hati. Dadaku terasa berat, ada yang salah. Ia menatap teman-temannya yang mendorong gerobak. Mereka semua terlihat senang. Kenapa begitu? Aku tidak pernah tahu makna melakukan sesuatu seperti ini, bagaimana kalau aku coba? Haruskah? Meskipun aku lebih baik menemukan jawaban dengan mendapatkan pengalaman sendiri. Geonjo mulai terlihat kelelahan. Ini cukup berat, gumamnya. Tapi tiba-tiba ia tersenyum, gerobaknya mulai terasa lebih ringan. Tiba-tiba dari samping, Cheolmin ikut mendorong gerobak. Dalam hatinya, ia bergumam. Aku seharusnya bisa mengerti, sekalinya aku ikut membantu, kurasa ini rasanya. Yongso berseru, guys, ada orang lain yang membantu. Geonjo dari belakang berkata, itu tim Cheolmin, dia datang membantu. Kang Jo menambahkan dari samping, bajingan, kau seharusnya datang lebih awal. Cheolmin dalam hati bergumam, kenapa ini masih terasa berat? Aku tidak percaya gerobak ini masih seberat ini, bahkan dengan kami berempat. Bayangkan kalau nenek ini melakukannya sendiri setiap hari. Nenek itu tersenyum lemah, terima kasih banyak, anak-anak. Maaf karena merepotkan kalian. Cheolmin menatap nenek itu sambil mendorong gerobak, dalam hatinya bergumam. Dia bisa menahan ini begitu lama, terutama dengan tubuh selemah itu. Tiba-tiba, hujan turun deras. Semua terkejut. Hujan. Kenapa tiba-tiba turun hujan? Sial, payungku ada di rumah. Cheolmin bergumam, hujan, harus segera cari tempat berteduh. Namun ia tetap menatap hujan dan berkata pada Geonjo, Geonjo, apa kau tidak keberatan melakukan ini saat hujan? Geonjo terus mendorong dan berkata, kita sudah basah, jadi kita hanya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Saat itu Cheolmin berkata, tidakkah kau akan melakukan lebih dari yang seharusnya? Geonjo menjawab, ya, kalau kita berhenti sekarang, kardusnya akan menyerap air dan jadi lebih berat. Nenek tidak akan bisa menariknya sendiri. Cheolmin berpikir sejenak, tidakkah kita mencari tempat berteduh dan menunggu hujan reda? Geonjo menatapnya serius. Sudah mulai gelap, jadi kita harus bergerak cepat. Cheolmin menunduk dan bertanya lagi, berapa banyak yang nenek dapat dari ini? Geonjo menjawab, sekitar 3.000 won di hari tertentu. Cheolmin terkejut, hanya itu, bagaimana kalau aku memberinya 3.000 won sendiri, supaya kita bisa mencari? Tiba-tiba Geonjo menyela dengan tegas. Cheolmin, apa kau sungguh menganggap kita melakukan ini untuk uang? Ada beberapa hal yang tidak bisa kau beli dengan uang, kau tahu. Bagaimana kalau seseorang mematok harga untuk semua hal yang kau lakukan? Bagaimana perasaanmu? Mendengar itu, Cheolmin terdiam. Dalam hatinya bergumam, kalau seseorang mengatakan akan memberimu uang atas apapun yang kau lakukan, itu benar-benar salah. Saat aku jadi Hanyong, aku sudah mengalaminya. Ingatan itu membawanya kembali ke masa lalu. Kakaknya sedang duduk di bangku direktur dan berkata, apa itu? Cheolmin mendekat, menatap proposal di meja, dan berkata, aku yang menulis proposal ini, jadi kenapa kau juga mengambil kredit untuk itu, kakak? Kakaknya tersenyum kaku, itu aku tidak sengaja. Jangan khawatir, kalau proposalnya disetujui, aku akan membiarkanmu menerima bonusnya. Kenapa? Apa kau punya masalah di sini? Saat itu kakaknya menatapnya lagi dan berkata, ada apa? Ini bukan pertama kalinya kita melakukan hal seperti ini. Santai saja, kita saudara, beginilah cara kita bekerja. Ada lagi yang ingin kau katakan? Cheolmin hanya mengepalkan tangannya. Tidak, kakaknya mengangguk singkat. Baiklah, kalau begitu, keluarlah. Cheolmin pun keluar dari ruangan itu. Di dalam hatinya, ia bergumam, aku bekerja keras selama bertahun-tahun, hanya untuk menjadi produk murahan yang bisa dijual kapan saja. Perasaan putus asa dan penghinaan itu selalu menghantuinya. Kini, sambil mendorong gerobak di tengah hujan, ia bergumam lagi. Aku mencoba membuat orang lain merasakan apa yang pernah kualami. Saat itu, nenek tersebut menatapnya dengan wajah cemas. Astaga, aku minta maaf. Kalian semua kehujanan seperti ini. Bagaimana kalau kalian masuk angin? Nenek itu mengambil sehelai kain lusuh dan menyeka air di wajah Cheolmin. Astaga, memikirkan kalau aku membuat anak orang lain bekerja sekeras ini. Dalam hati Cheolmin terkejut. Kenapa? Aneh.
Biasanya aku tidak membiarkan siapapun mendekatiku seperti ini. Bahkan, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nenek itu menatapnya lagi. Kamu pasti kedinginan. Cheolmin bergumam dalam hati. Aku tidak tahu apa ini, tapi rasanya aneh. Astaga, di sini juga basah, kata nenek itu lagi. Bolehkah aku menyeka bagian sini juga? Kalian semua basah kuyup. Aku benar-benar minta maaf, semua ini karena aku. Cheolmin terdiam. Sentuhan nenek ini tidak terasa mengganggu. Kenapa begitu? Tanjakan ini hanya membutuhkan 10 menit untuk dilewati. 10 menit bukan waktu yang lama. Namun, dalam waktu sesingkat itu, terlalu banyak emosi yang ia rasakan. Ia tidak tahu bagaimana harus memahaminya. Tak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa mengingat pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, suara mobil terdengar dari belakang. Ah, ada mobil, kata Geonjo. Kelihatannya dia mengganti knalpotnya, timpal yang lain. Lumayan juga, ujar Geonjo. Cheolmin mendengus. Bagus kepalamu botak. Itu bukan bagus, itu cuma mobil norak. Geonjo tertawa. Norak, katanya. Itu lucu. Mobil itu tiba-tiba membelok ke kiri dan berhenti mendadak. Seorang pria berteriak dari dalam mobil. Siap, woi, kalian gila? Ya, jalannya sudah sempit, kenapa masih menarik gerobak di sini? Apalagi hujan begini. Nenek itu membungkuk berkali-kali. Aku minta maaf, aku minta maaf. Pria itu mendecak. Sudah setua ini, masih saja merepotkan orang. Kalau setua itu, seharusnya kau tahu cara melakukan hal dengan benar. Aku benar-benar minta maaf, kata nenek itu pelan. Geonjo hendak bicara, tapi... Yongso, Kang Jo menjawab cepat. Ya, aku halangi mobilnya. Oke, Kang Jo berdiri tepat di depan mobil. Serius, teriak pria itu. Bajingan, kau mau mati? Hah. Kang Jo menjawab dengan nada santai. Seharusnya aku yang bertanya begitu. Di mana hati nuranimu? Apa kau mau aku hajar di depan orang tuamu? Pria itu terkejut. Apa kau mengancamku, bajingan? Geonjo menoleh ke kaca jendela dan menatap pria itu dengan tajam. Kenapa kau memperlakukan nenek seperti itu? Dari arah lain, Yongso menambahkan. Aku juga bisa mengajarimu beberapa hal tentang sopan santun, karena sepertinya kau tidak paham. Geonjo menatap lagi, tegas. Tidak ada yang merasa terancam di sini, kan? Yongso dari jendela samping kirinya bertanya. Apakah kau yakin ingin melakukan ini? Geonjo membalas, agak kesal. Apa kau cuma bisa bicara karena usiamu? Yang lain mencoba menenangkan situasi. Tenanglah, biarkan kami menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Bukankah seharusnya kau yang minta maaf? Pria itu pun keluar dari mobilnya. Geonjo menatapnya lagi dan bergumam. Pendek sekali dia. Saat itu Cheolmin berkata pada Geonjo. Geonjo, tolong awasi gerobaknya sebentar. Geonjo mengangguk. Pria itu terlihat gugup, menggaruk saku belakangnya, dan berkata, ah, nenek, ini salahku. Aku terlalu emosional tadi, jadi. Tiba-tiba, Cheolmin yang tubuhnya besar berdiri tepat di depannya. Tatapannya membuat pria itu terdiam. Cheolmin menatap tajam dan seolah berkata, kau membuat nenek itu takut tadi. Sekarang lihat bagaimana caranya membuatnya merasa aman. Pria itu tergagap, lalu menyerahkan beberapa lembar uang kepada nenek tersebut. Nenek, tolong terima ini. Ini semua uang yang kubawa saat ini. Nenek itu menolak lembut. Astaga, tidak usah, nak. Pria itu bersikeras. Tolong, terima ini, nenek. Nenek menggeleng. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu melakukan ini. Pria itu menunduk, menatap Cheolmin yang masih memandanginya tajam, lalu berkata, ah, tolong terima ini. Aku tahu ini tidak cukup untuk menebus kesalahan atau kompensasi atas apa yang terjadi tadi, tapi ini setidaknya hal yang bisa kulakukan sekarang. Tolong terima, nenek. Beberapa saat kemudian, pemuda itu kembali ke mobilnya. Aku pergi dulu, katanya singkat, lalu melaju pergi. Nenek itu menatap uang di tangannya, lalu menoleh pada mereka. Ah, anak-anak, ambil saja ini. Pergilah beli makanan. Mereka semua terdiam. Kang Jo tersenyum kaku. Aneh ya, nenek, tanganku rasanya tidak mau bergerak. Yongso ikut mengangguk. Ah, aku juga. Geonjo berkata pelan. Kami tidak bisa menerima uang nenek. Lebih baik nenek yang menyimpannya. Nenek itu terdiam sejenak. Ah, anak-anak. Dalam hati, Geonjo bergumam. Dia pasti terharu. Tak lama kemudian, nenek itu berjalan ke pojok dan berdiri membelakangi mereka. Dia berhenti di sana sebentar. Aku yakin dia menyeka air mata di wajahnya. Geonjo menoleh ke arah Cheolmin. Cheolmin, kau ngapain? Cheolmin sedang menatap ponselnya. Aku sedang mengisi laporan. Geonjo mengernyit. Laporan apa? Cheolmin menjawab datar. Melewati pembatas jalan, menyalip secara ilegal, melampaui batas kecepatan, mengemudi secara agresif, dan marah-marah di jalan. Yongso terkejut. Hah, tapi bukankah kau butuh bukti? Tentu saja, jawab Cheolmin. Begitu dia mendekat tadi, aku langsung merekam semuanya. Ia tersenyum kecil. Aku tahu apa kata orang tentang dendam. Biasanya dimulai saat kau paling tidak mencurigainya. Teman-temannya saling pandang. Dalam hati mereka bergumam bersamaan. Bajingan yang menakutkan.
Sore harinya, di tempat penampungan barang bekas, Geonjo menghela napas lega. Ah, akhirnya sampai juga. Yongso menambahkan, dan syukurlah hujannya sudah berhenti. Nenek itu tersenyum hangat. Terima kasih sudah membantu mendorong gerobak sampai ke sini. Tapi, apa segelas teh saja cukup untuk kalian? Yongso yang sudah memegang cangkir teh tersenyum. Iya, nenek, kami cukup suka teh. Begitu, nenek itu tersenyum lalu merogoh sakunya. Kalau begitu, mungkin kalian bisa pakai ini untuk pergi ke sauna nanti. Saat nenek itu berbalik, mereka sudah menghilang. Nenek itu menoleh ke sekeliling. Hah, kemana mereka pergi? Tadi masih di sini, aneh. Sementara itu, Geonjo dan yang lain bersembunyi di balik bangunan di samping. Kangjo berbisik, hah, sempit sekali, geser sedikit. Yongso membalas pelan, akan kulakukan kalau bisa. Dia sudah pergi belum? Tanya Yongso. Geonjo mengintip, belum, tunggu. Beberapa detik kemudian, Geonjo berkata pelan, dia sedang berdoa. Tak lama setelah itu, nenek tersebut berjalan pergi. Sekarang, kata Geonjo, dia sudah pergi. Kangjo menghela napas panjang. Ah, akhirnya aku bisa bernapas. Yongso mengeluh, punggungku sakit, perlu 30 menit buat pulih. Cheolmin tiba-tiba berkata, 30 menit. Yongso menoleh. Hah, apanya? Waktu yang kita perlukan dari kafe sampai ke sini, jawab Cheolmin. Aku tidak pernah menyangka begitu banyak hal bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu. Yongso tertawa kecil. Ha, benar juga. Cheolmin melanjutkan, aku menemukan banyak hal hari ini. Kangjo menoleh. Seperti apa? Cheolmin terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Pertama, aku sadar betapa keras kepala dan arogannya diriku. Selama ini aku hidup dengan pola pikir bahwa tidak ada siapapun di atasku, hanya di bawahku. Ia menunduk. Mungkin itu cara hidup yang salah. Kangjo bertanya, ada lagi? Cheolmin mengangguk. Selama ini, kata izinkan aku membantu bagiku hanyalah bentuk tawar-menawar. Kangjo mengulang, bingung. Tawar-menawar. Ya, jawab Cheolmin pelan. Lalu Cheolmin melanjutkan dengan suara pelan. Selama ini aku berpikir, aku sudah membantu kalian, jadi kalian harus memberiku sesuatu sebagai balasan. Semacam tawar-menawar. Geonjo menatapnya lurus. Lalu, apakah kau berpikir seperti itu saat kau memutuskan untuk membantuku? Cheolmin menggeleng. Tidak, untuk keluargaku dan kalian, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kalau begitu, lanjut Geonjo, bagaimana dengan orang lain? Cheolmin menjawab tanpa ragu, hanya bisnis. Hal yang sama berlaku untuk para wanita di kantor. Yongso langsung bereaksi, tunggu, bagaimana bisa kau memperlakukan So Yang seperti itu? Mereka pasti sadar, sampai batas tertentu, jawab Cheolmin. Yongso menatapnya tidak percaya, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Cheolmin menghela napas. Mereka juga memanggilmu Opa, dan mereka memanggilku Sunbae. Itu sudah menjelaskan segalanya, kan? Ketiganya saling mendekat dan berdiskusi dengan suara pelan. Yongso berbisik, coba dipikirkan, memang itu cara mereka memanggil kita. Kangjo mengangguk kecil, aku juga sempat berpikir mereka melakukannya hanya karena kebiasaan. Geonjo menambahkan, jujur saja, aku juga merasa agak aneh saat mereka memanggilku Opa di kantor. Cheolmin menatap mereka, itulah kenapa aku berusaha menjaga hubungan profesional dengan mereka. Yongso terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, masuk akal. Cheolmin melanjutkan, suaranya lebih tenang dari sebelumnya. Tadi, nenek itu membantu kita, hanya dengan ucapan terima kasih, kan? Ia menunduk sedikit. Awalnya aku tidak mengerti kenapa hal sesederhana itu terasa seperti imbalan setelah membantu mendorong gerobaknya. Geonjo membuka mulut, tapi, Cheolmin menyela dengan senyum tipis. Sekarang aku sadar, aku sudah menerima jauh lebih banyak hanya dari melakukan satu hal sederhana. Saat itu Kangjo berkata, kau sadar tidak, akhir-akhir ini kau jadi lebih lembut. Cheolmin menjawab tenang, tidak ada alasan bagiku untuk terus bersikap kaku. Kangjo menyeringai kecil, ya, aku suka sikap rileksmu yang sekarang. Tapi tidakkah kau pikir kau seharusnya sedikit lebih khawatir? Aku memikirkannya, kata Cheolmin. Soal email, Kangjo menoleh. Maksudmu? Cheolmin bersandar ringan. Aku rasa aku membuat kesalahan besar dalam caraku mendekati perusahaan-perusahaan itu. Kangjo mengangkat alis. Kesalahan seperti apa? Kalian harus belajar cara menggenggam lebih erat, lanjut Cheolmin. Aku akan menjelaskan semuanya. Ikuti aku dan tetap tenang saat aku menjelaskannya. Ini bukan berarti kalian tidak diperlukan. Justru sebaliknya, Kangjo tertawa pendek. Wow, betapa arogannya caramu berkata begitu. Ia menambahkan, mereka bilang langit punya batas, tapi kesombonganmu. Aku ragu. Yongso ikut menimpali. Setidaknya dia tidak seperti dulu. Cheolmin tersenyum tipis. Sekarang aku mengerti apa arti membantu orang lain dan benar-benar ada untuk mereka. Dan itu semua berkat kalian. Kangjo mendecak. Aku bersumpah, kalau kau mulai kembali ke versi lamamu, kita bakal punya masalah serius. Cheolmin menatapnya lurus. Kalau itu terjadi, aku ingin kau yang menegurku. Kangjo menghela napas. Baiklah. Cheolmin berdiri. Ayo ke sauna. Setelah itu kita makan. Yongso tertawa kecil. Kurasa Cheolmin sudah belajar satu atau dua hal.
Kang Jo ikut tertawa. Benar, tidak ada yang bisa mengalahkan makan setelah sauna. Keesokan harinya, di kantor, Cheolmin duduk di kursinya sambil bergumam. Kenapa kita selalu memulai hari dengan... Tiba-tiba ia menegakkan tubuh dan berkata tegas. Perhatian, semuanya. Soyung langsung fokus. Mulai sekarang, kita fokus pada bisnis kecil dan lokal. Ya, Sun Bae, jawab Soyung. Aku mengerti. Cheolmin menoleh. Songwan, kumpulkan informasi harga minyak dunia, bahan baku, dan produk pertanian. Aku mau dalam 1 jam. Baik, aku mulai sekarang, jawab Songwan. Songmi, lanjut Cheolmin. Pergi ke Ilsan Seogu, periksa pameran perusahaan fintech, laporkan sebelum kau kembali. Baik, aku berangkat sekarang. Songmi menoleh ke Kang Jo. Kang Jo, ayo, berhenti melamun. Kita tidak punya waktu. Mereka pun mulai bekerja. Dalam hati, Kang Jo bergumam. Cheolmin, di sini aku percaya saat dia bilang dia sudah berubah. Ah, seharusnya aku sudah tahu. Inilah akibat berharap terlalu banyak. Cepat, Kang Jo, kata Songmi. Aku bisa celaka kalau tidak punya apapun untuk dilaporkan hari ini. Songmi, kata Kang Jo, kau tidak perlu berbicara seperti Cheolmin. Songmi berhenti. Hah, apa maksudmu? Serius, gumam Kang Jo kesal. Kenapa semua orang bertingkah seperti Cheolmin? Seong Ryong menoleh. Kang Jo, apa aku melakukan sesuatu padamu? Songwan ikut berkata, kenapa kau jadi seperti ini? Tiba-tiba Cheolmin berkata dengan suara dingin. Hei, Choi Kang Jo, apa kita punya masalah di sini? Kang Jo mendecak pelan. Sial, apa yang salah dengan situasi ini? Semua orang terlihat gusar. Rasanya, seolah hanya Cheolmin yang pantas untuk marah di ruangan itu. Saat itu, Songmi tidak menghiraukannya. Sambil melangkah pergi, ia berkata singkat. Ya sudah, terserah. Cepatlah, supaya kita bisa berangkat. Kang Jo menghela napas. Baiklah, aku menyusul. Sejujurnya, aku lebih suka mengemudi di luar daripada berlama-lama di dalam sini. Sementara itu, di dalam kantor, semua orang langsung sibuk bekerja. Cheolmin bersandar di kursinya, bergumam dalam hati. Aku harus mencari perusahaan lain yang membutuhkan konsultasi. Perusahaan-perusahaan yang sudah kuhubungi harus kusisihkan dulu. Aku seharusnya tidak berharap terlalu banyak dari mereka. Mengingat betapa arogannya caraku saat pertama kali menghubungi mereka, aku memang harus memulai dari awal. Tanggal jatuh tempo sewa semakin dekat. Aku seharusnya. Ia terdiam. Aku kehabisan waktu. Sudah lama sejak terakhir kali ia merasa tidak berdaya seperti ini. Pandangan Cheolmin jatuh pada data di tangannya. Salah satu nama perusahaan menarik perhatiannya. Jiul Silicon, salah satu dari 10 besar perusahaan produksi dalam negeri. Skala operasinya cukup besar, berlokasi di kota Guri, Provinsi Gyeonggi, dengan fokus pada berbagai produk berbahan silikon. Perusahaan itu memiliki sejarah panjang, sekitar 1 dekade berdiri. Cheolmin lalu mengetik informasi CEO-nya dan kembali bergumam. CEO Seoul, generasi kedua. Ia pernah bertemu dengannya beberapa tahun lalu, saat pesta liburan bersama perusahaan mitra. Mereka sempat berbincang, meski ia tak lagi mengingat isi pembicaraan itu. Satu-satunya hal yang masih jelas dalam ingatannya hanyalah perkenalan singkat. Namun kini, saat mengingat pertemuan itu kembali, Cheolmin menyadari alasan utama kenapa sosok itu masih membekas di kepalanya. Kenangannya pun kembali ke masa lalu. Seseorang berkata, ada rumor yang beredar tentang ketua Seoul. Orang yang baru saja berbicara denganmu tadi. Cheolmin menoleh. Rumor apa? Pria itu menurunkan suaranya. Dia terkenal dengan investasi yang agresif dan intens. Tapi belakangan ini, katanya dia mulai memusatkan perhatiannya pada para pengusaha muda di wilayah sekitar. Saat itu Cheolmin mendengar percakapan mereka. Pengusaha muda adalah masa depan. Waktunya akan tiba saat mereka mengambil alih segalanya. Yang lain menimpali, sepertinya ketua Seoul memiliki ketertarikan khusus pada pengusaha muda. Ketua Seoul berkata, biasanya, jika aku ingin perusahaanku bertumbuh, aku harus berani dan agresif dalam berinvestasi. Membayar untuk IPO bukanlah masalah. Orang-orang di sekitarnya tertawa. Sepertinya Anda tidak memperlakukan diri Anda dengan buruk. Yah, aku tidak melakukannya terlalu baik, jawab ketua Seoul sambil tertawa kecil. Dalam hati, Cheolmin bergumam, bukankah mereka terlalu sembrono? Teman di sampingnya berkata, memang sepertinya ketua Seoul dari Jiul Silicon bekerja sama dengan beberapa perusahaan mitra Hanjeong lainnya. Mereka menjual banyak hal, termasuk, apa? Potong Cheolmin. Aku tidak peduli. Orang itu tersentak. Maaf, lain kali perhatikan perkataanmu, kata Cheolmin dingin. Aku tidak membutuhkannya. Baik, jawabnya singkat. Mengingat kembali kejadian itu, Cheolmin bergumam, mereka tidak menarik perhatianku saat itu. Tapi sekarang aku sedang dalam keadaan sulit. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan mereka. Perusahaan yang berinvestasi pada pengusaha muda tanpa niat tersembunyi. Tidak ada yang seperti itu di dunia ini, terutama pengusaha yang fokus meningkatkan profit dan pengaruh. Berinvestasi pada pengusaha muda seringkali tidak lebih dari pertunjukan atau hiburan belaka. Setidaknya, itulah yang ia yakini saat itu, dan masih ia yakini hingga hari ini.
Ia menatap layar komputernya, lalu bergumam, aku penasaran bagaimana keadaan ketua Seoul akhir-akhir ini. Tiba-tiba, ia mengklik sebuah berita tentang Jiul Silicon. Judul berita, Ketua Seoul mencari pengusaha muda masa depan, bisnis kecil dan startup melihat minat yang meningkat dari perusahaan besar. Cheolmin menghela napas. Siapa yang masih menelepon perusahaan sekarang? Tepat saat itu, ponselnya berdering. Nama ayah muncul di layar. Halo, ayah. Ada apa? Apa kamu sibuk? Tanya ayahnya. Tidak apa-apa, katakan saja, bisakah kamu bertemu denganku? Tentu, aku akan kirimkan alamatnya. Temui aku di sana. Baik, Cheolmin menutup telepon. Dalam hati ia bergumam, distrik Seodaemun. Ia membaca ulang pesan itu, lalu mengernyit. Apa ini ada hubungannya dengan rumah? Ia berdiri dari kursinya. Aku akan segera kembali, katanya singkat. Tak lama kemudian, ia tiba di lokasi. Aku punya firasat buruk tentang ini, gumamnya. Sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Ayahnya menurunkan kaca jendela. Kamu sudah di sini. Aku baru sampai. Begitu ya, ayo pergi bersama. Saat itu, seseorang keluar dari kursi penumpang mobil. Ah, ini anak Anda. Tampan sekali. Silakan masuk. Dalam hati, Cheolmin bergumam, agen properti. Mereka pun memasuki sebuah gedung. Lewat sini, kata agen itu sambil memandu. Baiklah, ini dia. Saya yakin kalian akan langsung jatuh cinta begitu masuk. Ia mulai menjelaskan, ini ruang keluarga. Dalam hati, Cheolmin bergumam, hanya 2 kamar tidur, tidak mungkin kami berempat bisa tinggal di sini. Kenapa kita ada di sini? Ayahnya menoleh. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Coba lihat-lihat. Oh, iya, aku akan menemuimu nanti. Untuk sekarang, periksa saja tempat ini. Baik, ayah. Agen properti itu kembali melanjutkan penjelasannya. Dan ini kamar mandinya, lalu ruang keluarga ada di sini. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk saling berhadapan. Cheolmin langsung berkata, apa maksud ayah? Ayah ingin aku dan Yunah tinggal berdua di apartemen itu. Ayahnya menatapnya tenang. Kenapa kamu begitu terkejut? Apa maksud ayah? Suara Cheolmin meninggi. Ini bukan yang kita bicarakan sebelumnya. Ayahnya hanya tersenyum tipis. Aku bisa melihat kemarahan di matamu. Semua ini karena ayah sudah bertekad pindah ke pedesaan. Seorang teman lamaku tinggal di sana, dan dia menawariku pekerjaan. Aku sudah mengatakan padanya bahwa aku akan segera datang. Cheolmin terdiam. Kamu dan Yunah masih harus bersekolah, lanjut ayahnya. Jadi kalian harus tetap tinggal di sini. Itulah sebabnya hanya ibumu dan ayah yang akan pindah ke pedesaan. Dalam hati, Cheolmin bergumam, ayah ingin meninggalkan semua yang sudah ia bangun selama ini, begitu saja. Ada yang aneh. Siapa orang itu? Tanya Cheolmin. Dan di mana dia sekarang? Ayahnya menjawab, kamu pernah bertemu dengannya saat masih kecil. Wajar kalau kamu tidak mengingatnya. Cheolmin mengepalkan tangannya. Biarkan aku ikut hidup bersamamu. Hah? Ayahnya terkejut. Lalu bagaimana dengan sekolahmu? Aku hanya perlu mendapatkan gelar diploma, jawab Cheolmin cepat. Itu bukan masalah, kan? Bukankah kamu juga harus membantu profesor dengan proyeknya? Aku bisa melakukannya secara online. Ayahnya menghela napas. Aku sudah pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Tidak seburuk yang kamu bayangkan. Tapi kamu tetap butuh pengetahuan. Tiba-tiba Cheolmin menyela, suaranya rendah namun tegas. Ayah, aku sudah mengerti 1 atau 2 hal tentang cara dunia bekerja. Saat itu ayahnya berkata pelan namun tegas. Dengarkan aku, di usiamu sekarang, kamu harus mulai belajar mandiri. Cheolmin terdiam sejenak. Ingatan masa lalu muncul di kepalanya. Bukankah ayah pernah berjanji? Katanya akhirnya. Suatu hari nanti, aku berjanji akan tinggal bersama keluarga setidaknya 1 tahun lagi, apapun yang akan kulakukan setelah itu. Apa ayah melupakan janji itu? Ayahnya menghela napas. Ah, aku ingat. Kalau begitu, lanjut Cheolmin, suaranya dingin, aku hanya akan bertindak seolah semua ini tidak pernah terjadi. Tiba-tiba ayahnya menegaskan dengan suara keras. Untuk sekali saja, dengarkan aku. Berhentilah mengalihkan pembicaraan dan lakukan apa yang aku katakan. Cheolmin terdiam. Ayahnya pun ikut terdiam. Udara di antara mereka menjadi berat. Beberapa saat kemudian, di kantor, Songmi yang masih bekerja bergumam dalam hati. Aku hanya perlu menyelesaikan laporan ini secepat mungkin. Tiba-tiba Cheolmin masuk ke ruangan. Songmi menoleh dan berkata, Sunbae, beri aku 2 jam lagi. Aku hampir selesai. Cheolmin berdiri dan berkata datar. Rapikan apa yang kalian kerjakan. Kalian bisa pulang. Songmi terkejut. Apa? Aku bilang, kalian bisa pulang. Songmi berkata, tapi kita masih punya pekerjaan. Kang Jo menyentuh bahu Songmi pelan. Kau dengar apa yang dia katakan? Songmi berbisik. Kau yakin tidak apa-apa? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Lebih baik beri dia waktu untuk sendiri, jawab Kang Jo. Cepatlah pergi sebelum dia berubah pikiran. Mereka pun bergegas keluar. Setelah ruangan sepi, Kang Jo berkata, mereka sudah pergi. Ada apa denganmu? Cheolmin menjawab tanpa menoleh. Kau juga bisa pulang. Hei, Kang Jo mengernyit. Kenapa kau jadi seperti ini? Bukan cuma padaku, tapi ke semua orang.
Kang Jo, kata Cheolmin pelan. Aku hanya ingin sendiri. Kang Jo terdiam sesaat, lalu mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Sampai besok. Saat Kang Jo melangkah pergi, Cheolmin menghela napas panjang dalam hati. Hah, kewirausahaan. Keesokan paginya, Cheolmin sudah berada di dalam mobil, melaju menuju suatu tempat. Saat itu, ponselnya berdering. Kang Jo tertera di layar. Hei, Cheolmin, kau di mana? Suara Kang Jo terdengar dari seberang. Aku ingin sedikit menyegarkan pikiranku, jawab Cheolmin singkat. Aku kira kau bilang ingin mengubah caramu melakukan ini, ujar Kang Jo. Ada apa sebenarnya? Aku tahu apa yang kukatakan, balas Cheolmin datar. Aku akan meneleponmu nanti. Apa? Cheolmin. Klik. Cheolmin mematikan panggilan itu. Beberapa saat kemudian, mobilnya berhenti di depan sebuah gedung perusahaan. Namun langsung dihentikan oleh satpam. Selamat siang, mohon tunggu sebentar, kata satpam itu sopan. Apa tujuan kunjungan Anda? Aku ingin bertemu Ketua Menseol, jawab Cheolmin. Apakah Anda sudah memiliki janji? Belum, kata Cheolmin jujur, tapi tolong sampaikan padanya bahwa aku benar-benar ingin bertemu. Namaku Kim Cheolmin. Satpam itu mengangguk. Kim Cheolmin, mohon tunggu sebentar. Sambil menunggu, Cheolmin bergumam dalam hati. Aku harap mereka tidak menghentikanku sampai di sini. Menit demi menit berlalu. Ini soal harga diri. Akhirnya, satpam itu kembali. Silakan masuk. Anda bisa melanjutkan. Cheolmin mengangguk. Baik. Beberapa saat kemudian, ia berdiri di depan sebuah ruangan besar. Seorang wanita berpakaian rapi mendekatinya. Lewat sini, katanya. Baik, jawab Cheolmin. Wanita itu mengetuk pintu. Tamu kita sudah tiba. Apakah boleh masuk? Dari dalam terdengar suara tenang. Ya, silakan masuk. Cheolmin melangkah masuk ke ruangan itu. Seorang pria parubaya berdiri dari kursinya dan tersenyum tipis. Selamat datang. Senang bertemu denganmu. Aku Ketua Seol, Daiwan, lanjutnya. Cheolmin menunduk sedikit. Nama saya Kim Cheolmin. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu. Silakan duduk, kata Ketua Seol sambil menunjuk kursi di depannya. Mari kita dengar apa yang ingin kamu sampaikan. Saat itu, Cheolmin menyerahkan kartu bisnisnya. Seperti yang saya katakan di awal, nama saya Kim Cheolmin. Saat ini saya menjalankan sebuah bisnis kecil. Ketua Seol menerima kartu itu dan membacanya sekilas. Menarik, katanya. Kamu sudah memiliki perusahaan sendiri di usia muda. Firma konsultasi bisnis, kantormu berada dekat Universitas Bukjagam. Kamu pasti dari jurusan bisnis. Cheolmin menggeleng. Tidak, saya mahasiswa pendidikan jasmani, dan juga bagian dari tim sepak bola. Ketua Seol tampak terkejut. Sungguh, jadi begitu. Ya, jawab Cheolmin sambil tersenyum tipis. Kedengarannya memang agak aneh. Ketua Seol tertawa pelan. Ini terdengar seperti kisah yang menarik. Jadi kamu datang untuk menawarkan jasa konsultasi? Tidak, Cheolmin terdiam setelah mengatakan itu. Ruangan mendadak terasa sunyi. Ada apa ini? Pikirnya. Kenapa aku? Kenapa tidak ada kata yang keluar? Aku harus mengatakan sesuatu. Dalam hatinya, suara lain bergema. Ada apa ini? Kenapa kau tidak bisa bicara? Cheolmin mengepalkan tangannya. Kenapa? Suara itu kembali muncul. Kau adalah Han Yong, bagian dari konglomerat Han Jon. Apa kau benar-benar percaya kau sudah berubah? Apa kau bisa merendahkan dirimu untuk meminta bantuan orang seperti dia? Cheolmin menggeleng pelan, seolah mengusir bayangan itu. Pergilah, aku Kim Cheolmin. Namun suara itu tertawa. Apa maksudmu? Kau adalah aku, dan aku adalah kau. Apa kau sudah lupa siapa dirimu sebenarnya? Jangan bingung dengan emosimu. Jika kau yang terbaik, kau seharusnya bisa melakukan semuanya sendiri, bukan? Tidak, aku tidak seperti itu lagi, gumam Cheolmin pelan. Bagus, jawab suara itu. Sekarang kau mulai masuk akal. Jadi kenapa tidak kembali menjadi seperti dulu? Lupakan keluargamu. Tidak, bisik Cheolmin tegas. Keluarga, itu tidak mungkin. Suara itu memanggil namanya. Kim Cheolmin. Keluarga itu adalah keluargaku, katanya dalam hati. Itulah tempatku berada. Mungkin aku Han Yong, tapi aku juga Kim Cheolmin. Jika aku tidak bisa melepaskanmu, maka aku akan menekanmu. Ia menarik napas panjang. Ini saatnya kau kembali ke tempat gelapmu, Han Yong. Bayangan itu perlahan menghilang. Ketua Seol menatapnya dengan ekspresi terkejut. Cheolmin berdiri kaku di depan meja, seolah baru kembali dari dunia lain. Kim Cheolmin, panggil Ketua Seol. Dalam hati, Cheolmin bergumam, aku tidak perlu terlalu bangga berdasarkan siapa diriku yang sekarang. Lalu ia menatap Ketua Seol dengan tegas. Ketua Seol, Daiwan. Ketua Seol mengangguk. Iya, lanjutkan. Cheolmin menarik napas, menata kata-katanya dengan hati-hati. Aku ingin meminta Anda untuk berinvestasi padaku. Ketua Seol tertawa kecil, sedikit terkejut. Ah, berinvestasi padamu, katamu. Menarik, aku memang tertarik berinvestasi pada mimpi pengusaha muda. Tapi berinvestasi pada perusahaan konsultasi, itu hal lain. Cheolmin menatapnya dengan tekad yang kuat. Itu bukanlah sekadar perusahaan. Saya ingin Anda berinvestasi pada saya, Kim Cheolmin. Ketua Seol terkejut lagi, lalu tersenyum.
Menarik, sudah lama aku penasaran sepenasaran ini. Aku sudah bertemu banyak pemuda sepertimu, tapi jarang sekali ada yang berani menunjukkan mimpinya secara terbuka, tanpa menyembunyikan alasan mengapa aku harus berinvestasi pada mereka. Cheolmin menghela napas, menegaskan kata-katanya. Pada akhirnya, mereka berbicara atas nama perusahaan mereka. Tapi aku ingin berbicara sebagai diriku sendiri. Ketua Seol menatapnya lebih serius. Menurutku, kamu benar, tapi kamu bilang aku harus berinvestasi padamu secara khusus, mengapa? Cheolmin menjawab mantap, itu benar, saya ingin Anda berinvestasi pada saya. Saya menjanjikan kesuksesan saya hanya butuh waktu untuk tumbuh dan menjalankan rencana ini. Namun, keluarga saya sedang menghadapi kesulitan finansial. Kami bahkan akhir-akhir ini tidak bisa hidup bersama. Itu membuatku sulit fokus pada pekerjaanku. Ketua Seol mengangguk, memahami. Jadi begitu, itu sebabnya kau ingin aku berinvestasi. Cheolmin menatap meja di depannya, menepuknya dengan pelan, lalu berkata dengan serius. Itulah sebabnya saya ingin investasi dari Anda. Saya berjanji, jika Anda membantu keluarga saya akan membayar kembali investasi tersebut berkali-kali lipat. Itu yang bisa saya janjikan. Lalu Ketua Seol berkata dengan suara tegas. Keluarga, kau bilang keluarga, aku harus akui, ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti ini tanpa merasa skeptis. Aku pernah menghadapi orang sepertimu sebelumnya. Biasanya, saat seseorang datang menyelesaikan masalah, mereka membawa tumpukan dokumen, bahkan yang tidak penting. Tapi ini berbeda. Kenapa aku harus ragu padamu? Ketua Seol menatap Cheolmin tajam, lalu melanjutkan. Kalimat yang baru kau ucapkan, jujur saja, terdengar seperti kesombongan seorang pemuda. Tapi kalau yang kau butuhkan hanyalah waktu, bukankah kau bisa menunggu sampai tujuanmu tercapai? Coba lihat dari sudut pandangku. Bagaimana rasanya kalau orang asing yang tidak kau kenal datang dan meminta sesuatu darimu? Apa yang akan kau katakan? Cheolmin berkata, sampai sekarang, aku berjalan di jalan yang tidak memberi ruang untuk siapapun selain diriku sendiri. Itu yang aku pikir sebagai kesuksesan. Tapi pada akhirnya, aku sadar betapa sepinya hidupku. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menatap lagi Ketua Seol. Dan saat aku membuka mataku, aku menyadari aku dikelilingi oleh semua yang aku inginkan, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Datang bersama keluarga dan teman-temanku, itulah yang aku tunggu, yang aku impikan selama ini. Aku ingin memastikan aku tidak akan pernah melepaskannya. Itulah alasan sebenarnya aku datang ke sini. Setelah itu Ketua Seol terdiam sejenak, lalu berkata, lalu izinkan aku bertanya tentang investasi, apakah itu harus berupa finansial? Cheolmin terkejut, maaf. Ketua Seol tersenyum, aku punya apartemen kosong di sekitar Baokmun. Bagaimana? Cheolmin semakin terkejut, selama saya bisa tinggal bersama keluarga saya, tidak masalah, tidak peduli di mana itu. Ketua Seol berkata, lalu mari kita buat kontrak. Cheolmin masih terkejut, maksud Anda? Saya sungguh mengira Anda akan menolak proposal saya. Itu keputusan yang tidak akan dimengerti siapapun. Ketua Seol menatapnya tajam, ya, pertama-tama, kalau kamu mulai dengan meminta uang, aku mungkin akan menolak. Kedua, matamu, penglihatan yang luar biasa tersembunyi di balik keduanya. Tampak dari saat kamu memasuki ruangan ini. Aku rasa aku akan dihantui sepanjang hidup kalau menolak proposalmu. Sambil tersenyum, Ketua Seol menambahkan, aku bisa tahu karena pengalaman bertahun-tahun. Dan aku ingin berterima kasih padamu. Cheolmin berkata, mungkin bisa saja itu benar. Ketua Seol berkata, menarik, bagaimanapun, apartemen baru-baru ini dihuni tim riset dari Universitas Korea. Mereka sudah pergi karena proyek mereka selesai. Kontrak mereka masih 2 tahun lagi, jadi aku penasaran apa yang harus dilakukan pada apartemen itu. Tapi aku kira tidak masalah untuk kamu dan keluargamu. Cheolmin menatap Ketua Seol dengan penuh haru, sungguh. Ketua Seol berkata, jadi, apakah tidak masalah atau ada hal lain yang tidak kamu setujui berdasarkan kontrak kita? Cheolmin menjawab, tidak masalah. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Saat itu, Ketua Seol berdiri dari tempat duduknya sambil menatap telepon kantor yang berdering, lalu berkata, tunggu sebentar. Kemudian Ketua Seol pergi ke mejanya untuk mengangkat telepon itu dan berkata, ya, lanjutkan. Tentang properti di sekitar Seomun. Berikan aku alamatnya. Ya, sangat bagus. Pastikan untuk memberikan itu padanya saat dia pergi. Setelah itu, Ketua Seol mematikan telepon dan meletakkannya kembali di atas meja. Ketua Seol menatap Cheolmin dan berkata, lalu mengenai ini, aku percaya kita sudah menyelesaikan masalahmu. Cheolmin mengangguk, benar. Dia bergumam dalam hati, alah, aku benar-benar kelelahan. Tiba-tiba Ketua Seol berkata, sepertinya masalah keluargamu sangat membebanimu. Cheolmin menjawab, saya minta maaf. Itu tidak pantas. Ketua Seol tersenyum sambil tertawa kecil, jangan khawatir, tidak masalah. Sangat bisa dimengerti kalau kamu lelah. Cheolmin berdiri dari tempat duduknya dan berkata, terima kasih banyak, Ketua Seol, sambil menundukkan kepala.
Lalu Cheolmin berjalan ke dekat pintu dan memegang gagang pintu. Tiba-tiba dia berhenti dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah Jiul Silikon masih menjual ke Hanjeong? Ketua Seol menjawab, kami memang melakukannya. Kami juga masih bekerja sama dengan beberapa perusahaan mitra kerja Hanjeong. Cheolmin menatap serius, perusahaan mitra Hanjeong biasanya tidak masalah dengan tingkat kecacatan yang tinggi. Ketua Seol sedikit terkejut, jadi kamu juga menyadarinya. Cheolmin berkata, itu salah satu hal yang mereka lakukan. Itulah kenapa mereka sengaja membatasi kecacatan produk Anda sekitar 5%. Ketua Seol terkejut, 5%. Cheolmin menjelaskan, ya, kecacatan itu akan dilaporkan, tapi mereka tidak mengembalikannya dan menggunakannya untuk alasan lain. Mereka cenderung memanipulasi data juga. Ketua Seol berkata, jadi begitu. Aku tidak tahu itu. Cheolmin menambahkan, karena itu, Ketua, saya menyarankan Anda mengirim sekitar 5% dari produk Anda yang cacat mulai dari sekarang. Ketua Seol mengangguk, pada akhirnya, mereka akan ditandai sebagai cacat. Informasi itu akan sangat membantu kalau aku bisa memastikan kebenarannya. Namun aku khawatir aku tidak bisa mengabaikan informasimu. Cheolmin berkata, saya tidak ingin membuat Anda melakukan hal yang tidak Anda inginkan. Saya hanya ingin berbagi beberapa informasi yang bisa Anda gunakan. Cheolmin hendak pergi, tetapi Ketua Seol menahannya, tunggu, Cheolmin. Kalau kamu memberi informasi itu dari awal, kamu mungkin bisa dengan mudah membujukku. Kenapa tidak kamu lakukan? Cheolmin tersenyum dan berkata, saya tidak menduga akan berhasil mendapatkan bantuan Anda. Lalu Cheolmin menarik gagang pintu dan keluar dari ruangan. Dalam hati dia bergumam, bagus, sekarang aku bisa melangkah ke depan. Keesokan harinya, di sebuah gang perumahan, Cheolmin berdiri di pinggir jalan dan menatap sebuah bangunan. Apa di sini? Tiba-tiba ayahnya datang mengendarai mobil dan berhenti di dekatnya. Ayahnya keluar dari mobil dan berkata, aku datang lebih awal karena aku kira kita akan segera bertemu. Ngomong-ngomong, apa agen propertinya sudah di dalam? Cheolmin menjawab, jangan khawatir, aku akan memberitahu ayah setelah kita memeriksa. Beberapa saat kemudian, mereka menuju pintu gedung itu. Cheolmin berkata, masuklah, ayah. Ayahnya mengangguk, baiklah. Dalam hati, Cheolmin bergumam, serius, kenapa aku membuat kesepakatan besar karena ini? Aku tidak percaya aku bahkan meminta ayah untuk datang ke sini. Ayahnya menatapnya dan berkata, oh, Cheolmin. Saat itu ayahnya terkejut, apa ini nyata? Cheolmin masuk ke dalam dan berkata, ya, apa semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba Cheolmin menatap seluruh ruangan, dan ruangan itu sangat mewah. Ayahnya terkejut, Cheolmin, aku mengerti kalau susah bagimu menemukan tempat ini, tapi aku tidak mengira kita bisa membayar tempat ini dengan pendapatan kita. Agennya pasti sudah merekomendasikan ini karena ukurannya. Cheolmin tersenyum, aku tidak menerima bantuan agen. Ayahnya terkejut, tunggu, lalu bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Cheolmin menjelaskan, profesor yang aku kenal akan keluar negeri selama 2 tahun. Dia memberitahuku kalau kita bisa tinggal di sini sampai dia kembali. Ayahnya terkejut, sungguh, tapi bagaimana ini mungkin? Cheolmin berkata, itu biasa untuk orang melakukan itu saat mereka meninggalkan negara untuk periode waktu yang lama. Itulah kenapa mereka tidak perlu khawatir tentang menemukan tempat baru saat mereka kembali. Ayahnya terkejut lagi, apa itu benar? Cheolmin berkata, cobalah berkeliling sebentar. Ini juga kali pertamamu di sini. Ayahnya hampir terjatuh melihat ruangan itu. Apa? Tapi ini rumah orang. Cheolmin berkata, cepat. Ayahnya berkata lagi dengan takjub, wah, ada 5 ruangan dan 2 kamar mandi. Dapurnya juga sangat besar. Wastafelnya juga, berandanya besar sekali. Cheolmin menambahkan, ya, ruangan tamunya juga. Ayahnya berkata lagi, aku tidak percaya kalau kita akan tinggal di tempat seperti ini. Beberapa saat kemudian, setelah mereka kelelahan berkeliling, mereka pun duduk di sudut ruangan. Ayahnya berkata, Cheolmin, biarkan aku bertanya untuk yang terakhir kalinya. Cheolmin menjawab, bahkan kalau ayah menanyakanku 100 kali, jawabannya akan tetap sama. Kita sudah mendapat izin. Ayahnya berkata, sungguh, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ini tempat yang bagus. Semua berkat dirimu, kita bisa tinggal di sini. Cheolmin berkata, apa? Hentikan, jangan bilang begitu. Ayahnya berkata, kamu pasti sudah bekerja keras untuk menemukan tempat seperti ini, aku bahkan tidak bisa membayangkan. Cheolmin tersenyum, menurutku ayah bisa berterima kasih pada ibu untuk itu. Ayahnya terkejut, tidak, itu karena dirimu, bukan aku atau ibumu. Kita bisa tinggal di tempat seperti ini. Cheolmin berkata, aku bisa bersekolah karena kalian. Karena itu, aku bisa menemukan tempat seperti ini. Ayahnya berkata, menurutku kamu tidak bermaksud begitu. Cheolmin berkata, tapi itu benar. Ayahnya tertawa kecil, aku masih tidak percaya. Meskipun ini bagus, ini hanya untuk tinggal sementara. Tapi lain kali kita pindah, itu akan jadi rumah kita sendiri. Cheolmin berkata, baiklah, saat kita tinggal di sini,
aku akan pastikan melakukan apapun untuk menemukan rumah yang bahkan lebih baik dari ini. Ayahnya berkata, itu yang aku rencanakan juga. Kamu terlalu muda untuk itu, tapi untukku itu tugasku. Ayahnya menyerahkan jari kelingkingnya dan berkata, 2 tahun, aku janji dalam 2 tahun kita akan bisa pindah ke rumah yang lebih baik. Dalam hati, Cheolmin bergumam, meskipun aku ingin lebih cepat. Lalu Cheolmin menyerahkan kelingkingnya dan berkata, janji, ayah sudah berjanji, jangan ingkari janji ayah. Ayahnya berkata, tidak akan pernah. Cheolmin menjawab, ya, ayahnya tersenyum, kerja bagus dan terima kasih, aku bangga padamu. Cheolmin tersenyum membalas. Beberapa saat kemudian, Yunah dan ibunya memasuki ruangan itu. Yunah langsung terkejut, wow, semuanya ini adalah tempat yang luas, tempat yang hebat. Ibunya juga berkata, sayang, apakah kita semua akan tinggal di sini mulai sekarang? Yunah menunjuk ke beberapa gambar dan berkata, itu milikku. Ibunya bergumam, bagaimana kita bisa tinggal di tempat seperti ini dengan pendapatan kita? Ayahnya hanya tersenyum dan merangkul Cheolmin. Pada malam harinya, Cheolmin yang sudah berada di kamarnya mulai merenung. Dalam hati, ia berkata, terima kasih, keluargaku bisa tersenyum lagi. Aku pikir aku belajar sesuatu tentang bersyukur. Aku pasti akan segera melakukan yang terbaik untuk mereka. Setelah itu, ia menggelengkan kepala, lalu berbaring dan tertidur. Dalam hatinya, ia terus berpikir, orang macam apa yang ada di sekitarku? Bagaimana aku memperlakukan orang-orang di sekitarku? Ia teringat masa lalunya, saat masih muda, dan bergumam, aku tidak bisa menangani segalanya seperti orang-orang di sekitarku. Apakah aku pernah menjadi seseorang yang bisa menjadi tempat bergantung bagi mereka seperti mereka bagi diriku? Besok paginya, di kantor, Cheolmin datang lebih awal dan berkata, selamat pagi. Para juniornya yang sedang bekerja terkejut melihatnya. Tiba-tiba, Kang Jo menarik lengan Cheolmin dengan kuat, hei, kau ini, apa kau akan mati kalau tidak memberitahuku apa yang terjadi? Cheolmin menjawab, aku sedang mengatasi masalahku, itulah yang aku pikirkan. Kang Jo menatap ponsel Cheolmin dan tersenyum sedikit, oh iya. Cheolmin tersenyum sambil berkata, ngomong-ngomong, terima kasih atas kepedulianmu, Kang Jo. Kang Jo terkejut, apa yang salah denganmu? Kenapa kau tersenyum seperti itu? Apakah ini semacam surga pagi bagimu? Saat itu, Seo Young berkata, Sun Bae, apa kamu baik-baik saja? Apakah itu benar-benar, selamat pagi? Cheolmin tersenyum, ya, itu benar. Semua masalahku sudah teratasi kemarin. Maaf sudah membuat kalian khawatir, tapi semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Soyoung berkata, tunggu, Sun Bae. Song Mi pun bertanya, apakah kalian yakin dia baik-baik saja? Cheolmin tersenyum lagi dan berkata, baiklah, ayo mulai bekerja. Saat itu, mereka pun mulai bekerja. Tiba-tiba, Song Mi menghampiri Cheolmin dan berkata, Sun Bae, bisakah aku mendapat 1 hari lagi untuk mengerjakan ini? Aku akan selesai membuat daftar bisnis lokal kecil secepat besok. Dalam hati, Cheolmin bergumam, ini bukan hal yang bisa aku selesaikan sendiri. Lalu Cheolmin berkata, jangan khawatir, jangan terburu-buru. Beristirahatlah kalau memang membutuhkannya. Song Mi terkejut, bukankah kau bilang ini harus selesai secepatnya? Cheolmin tersenyum, kita akan jadi sibuk nanti. Semakin banyak alasan untuk tidak memaksakan dirimu. Minum teh dulu dan beristirahatlah. Song Mi terkejut, lalu pergi. Saat itu, dia memanggil Kang Jo, apa ada yang salah dengan Cheolmin? Dia bertingkah aneh, sepertinya dia sudah berubah. Kang Jo berkata, biarkan saja. Aku juga bingung setiap kali dia seperti itu. Dia sedang berusaha melakukan yang terbaik, mencoba menjadi lebih baik. Beberapa saat kemudian, Cheolmin bertemu dengan profesornya. Profesornya tersenyum, senang mendengar kamu sudah pindah. Cheolmin menjawab, ya, semua berkat Anda. Saya bisa menemukan tempat tinggal sekarang. Profesor itu tertawa, pemimpin Kim Choi sudah memberitahuku kalau dia khawatir tentangmu. Sepertinya aku punya pengaruh seperti itu padamu, ya. Cheolmin tersenyum, ya, itu benar. Profesor itu melanjutkan, baru-baru ini pemimpin Kim Choi bilang sesuatu tentangmu. Dia bilang kamu itu, bebek aneh. Cheolmin terkejut, bebek aneh. Profesor itu menjelaskan, meskipun kamu hebat dalam bekerja, sepertinya kamu tidak punya ide untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Cheolmin bertanya, apa dia juga memberitahumu seberapa banyak aku sudah berubah? Profesor itu menjawab, seperti orang yang baru. Lalu Cheolmin menjawab, mereka bilang orang akan berubah saat menghadapi kematian. Sepertinya saya benar-benar berubah saat kembali hidup. Profesor itu tersenyum sambil tertawa kecil, kalau kamu mengatakan sesuatu seperti itu, aku sungguh tidak bisa berkomentar. Sekarang aku memikirkan konsultasimu. Tiba-tiba telepon profesor itu berdering. Dia berkata, aku angkat telepon dulu. Cheolmin menjawab, tentu, silakan. Saat profesor itu berbicara di telepon, Cheolmin mendengar, aku berpikir kalau promosi membuatnya lebih sulit untuk menghubungimu. Lagi pula, kamu sekarang menjadi direktur di Hanjong Li. Dalam hati, Cheolmin terkejut.
Hanjong Lee. Hanjong Lee adalah anak perusahaan Hanjong Group yang bergerak di bidang semua jenis asuransi. Biasanya mereka membuat kesepakatan dengan perusahaan lain, dan profitnya digunakan untuk mendukung anak perusahaan Hanjong yang lain. Itu pasti menjelaskan mengapa PC merupakan tur dan hubungannya begitu dekat. Dan dia adalah direktur, itu mungkin seseorang yang aku kenal. Setelah profesor itu menutup telepon, dia berkata kepada Cheolmin, dia juniorku yang baru saja dipromosikan, jadi aku hanya ingin memeriksanya. Cheolmin menjawab, dari yang saya dengar, sepertinya dia bekerja untuk Hanjong. Profesor itu tersenyum, ah, benar. Hampir saja aku lupa bilang kalau aku sudah bekerja untuk Hanjong sejak akhir hari ini. Aku harap kamu tidak masalah. Cheolmin berkata, tidak masalah, itu bagus. Aku senang dia sibuk bekerja. Cheolmin lalu bertanya, karena penasaran, butuh berapa lama bagi dia untuk mendapat promosi menjadi direktur? Apakah junior Anda itu orang yang baru dipromosikan? Profesor itu menjawab, ya, butuh beberapa waktu baginya untuk sampai pada posisi itu. Sebelum promosinya, dia bekerja sebagai manajer umum di Departemen Manajemen Bisnis. Cheolmin berkata, ngomong-ngomong, apakah orang yang baru dipromosikan dari manajer umum menjadi direktur itu Park Jin-tae? Profesor itu terkejut, hah, apa kamu mengenal direktur Park? Cheolmin menjawab, aku tidak sengaja memikirkan namanya saat melakukan penelitian, dan ternyata benar. Profesor itu berkata, ya, menurutku itu tidak mengejutkan kalau kamu mengetahuinya. Cheolmin lalu bertanya, selagi membicarakan ini, apakah mungkin menjadwalkan pertemuan antara aku dan Direktur Park? Profesor itu tersenyum, aku berasumsi itu untuk bertanya mengenai Hanjong. Cheolmin menjawab, memang, selain itu, mengenal seseorang sepertinya juga akan bermanfaat untuk bisnis saya. Profesor itu berkata, faktanya, aku sudah mencoba membuat pertemuan antara kalian berdua. Cheolmin terkejut, begitukah? Profesor itu menambahkan sambil tersenyum, aku hanya mencoba membantu. Jadi, kamu bisa membalasnya dengan membantuku kapanpun aku butuh. Dalam hati, Cheolmin bergumam, sempurna. Sudah sekitar 6 bulan kita bertemu untuk tanya jawab beberapa kasus di tingkat nasional. Dia kesulitan mendapat promosi selama tidak terlibat dalam politik korporasi. Kalau dia sudah dipromosikan, berarti hal itu sudah berubah. Aku harus bertemu dengannya untuk memeriksa sendiri. Beberapa saat kemudian, profesor itu mengantarkan Cheolmin ke sebuah tempat. Setelah turun dari mobil, profesor itu berkata, aku akan meneleponmu kalau sudah dapat kabar. Cheolmin menjawab, saya menantikannya. Profesor itu menambahkan, selain itu, aku masih punya janji. Cheolmin berkata, saya tahu. Profesor itu tersenyum, senang kamu mengingatnya. Aku pikir aku akan menghubungi profesor desain, karena dia terlambat mengirimkan logonya. Cheolmin berkata, tidak usah terburu-buru, karena saya punya rencana cadangan. Profesor itu menekankan, bahkan begitu, akan lebih baik kalau kamu bisa menghadirkan kartu bisnis yang menakjubkan saat bertemu Direktur Park. Cheolmin berkata, sekarang saya memikirkannya, sudah cukup lama sejak saya meminta bantuan Anda. Profesor itu tertawa, ayolah, apa kamu ingin aku mendanaimu juga? Cheolmin tersenyum, maksud saya, sekarang Anda sudah melakukannya. Saya ingin memberi semua orang kartu bisnis mereka. Profesor itu berkata sambil tersenyum, apa itu untuk membuat mereka merasa menjadi bagian dari perusahaan? Cheolmin menjawab, aku tidak bisa selalu berharap mereka akan selalu bersemangat, tapi saya bisa selalu mengangkat semangat mereka. Profesor itu tertawa kecil, kata-kata yang bagus. Kemudian profesor itu membuka pintu mobilnya dan berkata, ngomong-ngomong, aku akan pergi dulu. Aku akan meneleponmu nanti. Cheolmin membalas, baiklah, berhati-hatilah, Pak. Profesor itu pun pergi. Dalam hati, Cheolmin bergumam, ini saat yang tepat untuk istirahat sejenak. Sekarang saatnya bekerja. Beberapa saat kemudian, setelah Cheolmin memasuki kantornya, dia berkata, beri aku semua informasi yang kalian bisa dapatkan tentang Hanjeong Fashion. Soyoung bertanya, Fashion sekarang, Sunbae. Cheolmin mengangkat dua jarinya dan berkata, aku beri kalian waktu 2 hari. Segera mulai. Soyoung menjawab, baiklah, ayo mulai. Songwan, periksa perusahaan mitra mereka, perintah Cheolmin. Oke, jawab Songwan. Songmi, kamu harus mencari informasi tentang perusahaan Hanjeong Fashion, tambah Cheolmin. Oke, kata Songmi. 2 hari kemudian, di sebuah ruang khusus, Songmi berdiri di depan dan mulai menjelaskan laporannya sambil memperlihatkan data di papan. Cheolmin berkata, ayo kita mulai mempresentasikan informasi yang sudah dikumpulkan tentang Hanjeong Fashion. Songmi membuka presentasi, pertama-tama, Hanjeong Fashion adalah, lalu ia menjelaskan secara rinci semua data dan temuan yang telah dikumpulkan, mulai dari struktur perusahaan, mitra kerja, hingga kinerja pasar terbaru mereka.